Jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kemana Pak nanti Pak habis ini? Wonosegoro? Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Iya. Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro tempat Kan, KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan? Ya. Bagaimana mungkin seseorang Belum ada desanya sudah dipakai KKN. Di KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Nah, studi tournya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Ya KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM ya. Jadi tanpa skripsi yang legal maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu ya sekiranya UGM ya harus terbuka supaya bisa ditunjukkan kepada publik ya minimal di ETD UGM, sehingga di ETD UGM itu ya publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja dengan alasan bahwa beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui, untuk membandingkan teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985, silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun, ya di Massachusetts Institute of Technology, ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis, ya disertasi, itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter, gitu. Jadi disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Bareskrim, laporkan kembali, maupun ke Pengadilan Perdata. Gitu. Itu rencana kapan mau melaporkan yang skripsinya? Sedang disiapkan dan kajian akademik saya pun sudah saya berikan ya kepada tim yang mengusulkan. Tinggal ditunggu saja. Yang penting saya sudah menuliskan hal-hal yang perlu dilaporkan kepada Bareskrim ya, maupun ke Pengadilan Perdata ya Pak. Ya. Sekaligus. Ya, jadi itu juga berkaitan juga, semua proses akademik itu berkaitan. Jadi proses mulai dari registrasi yang ternyata Pak Jokowi menuliskan sendiri bahwa ketika registrasi awal tahun 1980, tahun akademi 1980-1981 merupakan ditulis adalah SM, sarjana muda. Terus registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademi 1981-1982 juga sarjana muda opsinya yang dipilih juga ada 4 pilihan. Pertama diploma, yang kedua sarjana muda, yang ketiga sarjana, yang keempat profesi. Tetapi 3 kali ditanyakan, 3 kali juga dibulati adalah sarjana muda. Jadi kalau memang Pak Jokowi sejak awal mengambil program atau tingkat studi sarjana muda, maka tentu tidak mungkin ada skripsi. Maka tidak mungkin juga ada KKN. Tidak mungkin juga ada ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang memungkinkan adalah sarjana muda kehutanan UGM dengan gelar BSc gitu. Pak. Terima kasih Bang. Kalau kedatangan di PN Solo ini dalam rangka apa Pak? Sebenarnya impulsif ya, dan kemarin ketika ketemu dengan Pak Dr. Muhammad Taufik di podcast Sentana ya, perihal apa yang sedang berlangsung di sini ya, saya diundang untuk bukan hadir di ruangan ya, Pak, ya, cuma mampir ya, memberi support kepada Pak Muhammad Taufik, sehingga hakim di Pengadilan Negeri Surakarta
memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan kajian-kajian kami yang secara ilmiah dan bisa dibantah oleh pihak dari Pak Joko Widodo Dengan cara ilmiah juga. dengan cara ilmiah juga. Jadi alasan Bang Rismon, kemarin kan kami podcast lewat Santana, salah satu alasan prinsip kita ingin di Surakarta ini dimulai peradilan intelektual. Jadi ketika kita menggugat, kita hadirkan orang yang expert di bidangnya. Nah otomatis jangan sampai yang kita takutkan itu tidak pernah ada pembuktian tentang ijazah, tiba-tiba hanya berhenti pada dikabulkannya eksepsi. Ini kan sangat berbahaya. Jadi bahkan Bang Rismon ini berseloroh dengan saya, Pak Taufik, saya mengatakan 90,9% itu tidak akan ada pembuktian ijazah. Ini kan berbahaya ini, kalau seperti ini sampai kapanpun akan menjadi masalah. Oleh karenanya beliau secara gentleman mengatakan silahkan saya nanti akan bantu Pak Taufik memberikan keterangan ahli, diadu juga dengan ahlinya dari para tergugat. Itu harapan beliau, gitu ya Bang Rismon? Iya Pak. Resmi jadi saksi ahlinya. Iya. Jadi ketika kita mendaftarkan itu ibaratnya main catur, kami sudah siap. Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tifa, ya Bang Rismon itu sudah kami hubungi. Siapa saja? Ya, kami hubungi ya. Mas Taufik, siapa saja yang mau diajukan Ahli yang mau sebagai kita hadirkan satu telematika itu Pak Roy Suryo, kemudian kalau digital forensik itu Bang Rismon dan Bu Dr. Tifa. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kemana Pak nanti Pak habis ini? Wonosegoro? Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Iya. Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro tempat Kan? KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Iya. Bagaimana mungkin seseorang Belum ada desanya sudah dipakai KKN. di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa Arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu Pak. Oh, di kecamatan Ada, kecamatan juga, ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Jadi teman-teman catat, iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Kalau terkait yang ijazah, itu sidang ijazah kan sudah memasuki babak baru. Kemarin penggugat intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat ini. Mungkin Bapak ada tanggapan dari skripsinya segala macam itu kan sudah disampaikan hukum. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya, Kemarin dasari untuk laporan pencemaran nama baiknya itu tetap lanjut terus ya. tetap. Ya. Terima kasih. Kemarin ya kalau di tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan. Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Oh, dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali aja kecil. Iya, di Boyolali. Cek bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon dan ke sana. Pak Rismon terlibat dan ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan bang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau
Oh dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat aja. Nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Nah, studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Nggih, pun. Nggih.